Pada tahun 1998, pukul 11 malam, seorang pria berusia 38 tahun tengah duduk melamun di satu kedai biliar. Ahmad Rustam namanya. Ia tengah memikirkan hutang-hutangnya yang tidak lagi mampu ia bayar. Sebenarnya gaji Rustam sebagai supir mobil pengantar kayu sudah lebih dari cukup untuk menghidupi istri dan seorang anaknya. Tapi istri Rustam memiliki watak yang buruk. Istrinya memiliki standar hidup yang mewah, padahal hidup di keluarga yang sederhana. Sore itu, istri Rustam minta dibelikan kalung emas. Namun Rustam menolaknya dengan alasan tidak punya uang dan tidak ada lagi tempat untuk meminjam uang. Namun istrinya kerap bersikeras dan mengatakan, "Jangan kau pulang sampai kau bawakan aku kalung itu." Dan malam ini pun rencananya Rustam memang berniat untuk tidak akan pulang ke rumah. Tapi dalam hatinya dia terus berharap istrinya akan berubah. Sebenarnya di masyarakat Rustam ini dikenal sebagai orang yang pendiam, sopan, dan tidak pernah meresahkan siapapun. Saat dalam kekalutan pikiran seperti sekarang ini pun, Rustam tidak menceritakan kepada siapapun tentang masalah yang tengah dihadapinya. Saat itu Rustam tidak memegang uang sepeser pun, sementara perutnya sudah mulai terasa lapar. Namun ia teringat bahwa besok dia ada borongan dan berarti dia besok akan punya uang. Karena perutnya sudah terasa sangat lapar, dia berniat ingin pergi ke rumah induk semangnya. Barangkali bisa meminta upahnya lebih awal agar bisa membeli makanan. Namun karena rumah induk semangnya cukup jauh, Rustam lalu berjalan kaki menuju rumah temannya dengan maksud untuk meminjam sepeda, karena memang waktu itu kendaraan tidak banyak seperti sekarang. Rumah temannya itu yang bernama Darmaji hanya berjarak 500 meter dari kedai biliar tempat ia duduk-duduk tadi. Sedangkan dari rumah Darmaji berjarak 1 kilometer. Singkat cerita, sampailah Rustam di rumah Darmaji. Ia mengetuk pintu beberapa kali dan Darmaji pun membukakan pintu. Setelah menyampaikan niatnya kepada Darmaji pun meminjami Rustam sepedanya dengan syarat antarkan segera karena besok pagi Darmaji ingin pergi ke sekolah menggunakan sepeda itu. Berangkatlah Rustam menuju rumah induk semangnya. Sampai di rumah induk semangnya, yang ada hanya istri induk semangnya. Ternyata induk semangnya belum pulang dari tadi sore. Dan istri induk semangnya pun mengaku sedang tidak memiliki uang sedikit pun. Akhirnya pulanglah Rustam ini dengan hati yang sangat kecewa. Rustam kembali ke rumah Darmaji. Saat itu sudah pukul 1 malam. Rustam mengetuk pintu agak lama sambil memanggil-manggil nama Darmaji. Tak lama berselang, Darmaji pun yang sedang berkain sarung membukakan pintu. Kelihatannya Darmaji sudah tertidur. Lalu Rustam meminta diizinkan masuk dengan alasan ingin cerita dan minta dibuatkan minum teh. Darmaji pun seperti seolah terpaksa, tapi tetap mengizinkan Rustam masuk di ruang tamunya. Darmaji membangunkan istrinya yang bernama Ratna agar membuatkan teh untuk Rustam. Ratna, istri Darmaji yang saat itu sedang hamil, keluar kamar dengan muka yang kecut sambil berkata, "Kalian bukan orang susah, tapi beli sepeda saja kok tidak mampu.
dengan nada yang ketus. Rustam sedikit naik darah mendengar perkataan istri Darmaji, tapi dia masih memendam dan meredam emosinya. Kepada Darmaji, Rustam pun lalu bercerita tentang istrinya dan meminta Darmaji pun untuk meminjamkan uang. Tapi Darmaji yang seorang guru bilang kalau ini sedang tanggal tua dan dia sedang tidak memiliki uang. Lalu muncullah Ratna dari arah dapur, membawa secangkir teh. Rupanya sedari tadi Ratna juga mendengar percakapan antara Rustam dan Darmaji. Kemudian berkatalah Ratna lagi, "Kau itu Rustam, kalau jadi laki-laki itu jangan terlalu bodoh kali. Mau aja diperas terus sama si Aini itu." Aini itu maksudnya istrinya Rustam. Rustam mencoba meredam amarahnya dengan berkata, "Kak, baik-baik saja ngomongnya. Aku lagi pusing." Tapi Ratna terus menyerocos dan berkata, "Kau sampai gak tahu diri gini ngutang, bangunin orang tengah malam, cuma karena kau mau aja ngikutin kata-kata istri." Tidak sempat Ratna menyelesaikan kalimatnya, Rustam melompat mengambil parang milik Darmaji yang sengaja digantung di dekat pintu. Parang itu oleh Darmaji sengaja diletakkan di situ untuk berjaga-jaga jika ada maling yang masuk ke rumahnya. Karena pada saat itu perampokan memang marak terjadi di mana-mana. Rustam mencabut parang yang terlihat tajam itu dari sarungnya, lalu bermaksud hendak mengejar Ratna yang langsung lari masuk ke kamarnya. Namun Darmaji menghalanginya. Akhirnya leher Darmaji pun dibacok oleh Rustam dan hampir putus. Darmaji terkulai jatuh dan tambah lagi 2 bacokan di muka Darmaji yang tidak lagi bernapas. Rustam lalu mendobrak kamar yang tadi dimasuki oleh Ratna. Ternyata Ratna keluar melalui jendela. Di kamar itu terbaring bocah wanita berumur 8 tahun sedang ketakutan dan menangis di tempat tidur. Mungkin karena khawatir pada anaknya, Ratna kembali berlari ke kamar di tempat anaknya berada dan dengan sedikit mengendap. Tiba-tiba langsung saja Ratna mencekik dan bergelantung di leher Rustam dari belakang. Sekeras mungkin dia berteriak meminta tolong. Merasa sedikit kesulitan, Rustam menghujam-hujamkan ujung parang itu beberapa kali ke arah belakang punggungnya. Alhasil, pegangan Ratna pun terlepas. Tidak berhenti di situ, Rustam pun menyembelih Ratna yang sudah tidak berdaya di lantai. Ratna pun terbaring dan tak berdaya. Kemudian Rustam menusuk perut Ratna sebanyak 2 kali. Rustam lalu naik memanjat ke tempat tidur, di mana anak kecil tadi sedang berjongkok ketakutan dan terpojok sambil menangis histeris. Rustam lalu menjambak rambut anak kecil itu dan menggorok lehernya hingga hampir putus. Setelah itu Rustam meninggalkan mayat anak itu begitu saja di atas tempat tidurnya. Saat hendak berjalan keluar, tak berselang beberapa detik, Rustam mendengar teriakan histeris dari arah dapur. Rupanya teriakan itu berasal dari seorang anak gadis yang belakangan diketahui bernama Sari dan masih berumur 15 tahun. Rupanya gadis itu histeris karena melihat tubuh ayahnya tergeletak bersimbah darah di ruang tamu. Tanpa berpikir panjang, Rustam berlari dari lorong itu, langsung menuju ke arah gadis itu. Gadis itu pun
sambil berteriak berlari terus ke arah dapur dan bermaksud lari melewati pintu dapur. Jarak dari Rustam dan gadis itu hanya sekitar 3 meter saat pintu terbuka. Saat gadis itu berlari keluar, Rustam mengayunkan parangnya. Alhasil, lengan kanan gadis itu terkoyak dan mengucurkan banyak darah. Namun ia terus berlari menuju rumah tetangganya yang memang hanya berjarak 6 atau 7 meter dari rumah mereka. Sampai di depan pintu rumah tetangganya, gadis itu berteriak dan menggedor-gedor pintu itu. Namun tidak ada respon. Karena melihat Rustam yang berlari menghampirinya, gadis itu kembali berlari. Namun dia menuju ke arah jalan. Rustam pun berlari mengejarnya di belakang. Akhirnya, setelah beberapa meter berlari, gadis itu pun terjatuh di jalan. Entah karena sudah lelah atau karena lemah, setelah kehabisan banyak darah, ia hanya tertelungkup, menangis, melihat ke arah Rustam yang sudah berdiri tak jauh dari kakinya. Tanpa berpikir, Rustam pun bersetumpu dengan lututnya di punggung gadis itu, lutut kanannya, lalu tangan kanannya menarik rambut gadis itu, sehingga kepala gadis itu menengadah atau terdongak. Lalu dengan parang di tangan kirinya, ia gorok leher gadis itu sampai gadis itu tidak lagi bergerak sedikit pun. Merasa pekerjaannya sudah usai, Rustam kemudian berlari ke arah rumahnya hendak pulang. Belum jauh ia berjalan, ia bertemu dengan seorang pria. Sebut saja namanya Adi, berumur 29 tahun, yang sedang membawa tombak. Rustam panik, namun ia beranikan diri untuk mendekati Adi. Adi pun bertanya pada Rustam apa yang terjadi, sebab dari rumahnya ia mendengar teriakan. Rustam menjawab bahwa ada rampok yang membantai keluarga Darmaji, dan ia juga mengaku sempat berduel dengan rampok itu, namun rampok itu berhasil kabur. Singkat cerita, pagi itu beberapa polisi pun telah berada di TKP. Begitu juga dengan ratusan warga yang tak terbendung. Rustam dipanggil sebagai saksi. Demikian juga dengan Adi yang memberikan keterangan kepada polisi. Para tetangga pun sempat ditanyai oleh polisi. Mereka pun mengatakan bahwa itu perampokan. Dan mereka semua tidak ada yang berani untuk keluar rumah malam itu. Suryatno, salah satu tetangga, adalah pemilik rumah yang tadi malam pintu rumahnya diketuk oleh gadis malang itu. Suryatno bertutur bahwa ia sudah terbangun, namun tidak berani membukakan pintu, karena ia pun telah mengurung diri di kamar anaknya, demikian pula dengan istrinya. Mereka sekeluarga ketakutan, karena berpikir itu rampok. Polisi lalu melanjutkan untuk meminta detail kesaksian dari Rustam. Kepada polisi, Rustam mengaku mendapatkan parang itu di rumah Darmaji, dan sepertinya juga sudah digunakan oleh para perampok yang berjumlah 2 orang. Beberapa lama berbicara dengan Rustam, polisi menemukan beberapa keterangan yang agak kontradiktif dengan kejadian. Keesokan harinya, hasil otopsi telah dikantongi oleh polisi dengan beberapa keterangan bahwa pembunuhnya bertangan kidal dan menghabisi korban dengan membabi buta. Polisi lalu melanjutkan penyelidikan dan berakhir dengan ditetapkannya Rustam sebagai tersangka. Dan dari interogasi polisi, akhirnya Rustam mengakui perbuatannya. Rustam pun divonis 23 tahun penjara.
Ia pun menghabiskan masa tahannya di Nusa Kambangan. Saat ini Rustam telah bebas karena mungkin potongan hukuman, karena berkelakuan baik dan sebagainya.